Selamat siang, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Laurencia Helendora Sisworo dan saya sendiri Ketut Ulantika, Bintang Farah Syahida, dan Yonike Kadepa. Kami akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum pembelajaran. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian evaluasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Taylor. Menurut Taylor, evaluasi kurikulum berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar atau behavior. Hasil belajar tersebut diukur menggunakan tes, sebagaimana tradisi evaluasi yang masih mengikuti tradisi pengukuran atau measurement. Tujuan evaluasi kurikulum menurut Taylor yakni menentukan tingkat perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik merupakan sesuatu yang signifikan. Yang kedua, menurut Orient M. Orient lebih mementingkan tujuan evaluasi yakni memberi pertimbangan atau judgement berdasarkan kriteria yang disepakati dan data dari lapangan. Pertimbangan tersebut menetapkan peristiwa yang dikaji memenuhi kriteria atau tidak. Jika data memenuhi kriteria, maka objek evaluasi dapat dikatakan berhasil. Namun jika sebaliknya, maka data tersebut belum berhasil. Yang ketiga, menurut Stuflebeam DKK, kelompok ini mengembangkan konsep evaluasi yang lebih luas. Kelompok ini sering dijuluki Pi Delta Kappa atau PDK, dan model evaluasi yang mereka hasilkan disebut model PDK atau model Stuflebeam. Model ini mengandung unsur konteks, input, proses, dan produk atau CIPP. Evaluasi bertujuan untuk merumuskan hal yang harus dilakukan, mengumpulkan informasi, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif keputusan. Suatu kegiatan evaluasi belum dikatakan selesai sebelum suatu keputusan ditentukan dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang keempat, menurut Cronbach. Cronbach sangat memberi perhatian pada sistem eksamination atas peristiwa yang terjadi pada waktu kurikulum dilaksanakan dan akibat atas peristiwa yang terjadi pada waktu kurikulum dilaksanakan. Cronbach tidak menuntut evaluator melakukan judgement maupun keputusan. Evaluator harus melakukan kajian yang sistematis dan deskriptif dari apa yang terjadi dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum. Cronbach memperluas ruang lingkup evaluasi kurikulum bukan hanya pada proses yang terjadi dan sedang berlangsung, namun juga pada dampak dari suatu kurikulum. Yang keenam, Meyer. Meyer memiliki pandangan yang lebih kurang sama dengan Cronbach. Meyer memasukkan aspek pelaksanaan dari dampak kurikulum dalam ruang lingkup evaluasi. Perbedaannya dengan Cronbach, Meyer memandang evaluasi sebagai suatu usaha untuk memahami yang terjadi dalam pelaksanaan dan dampak kurikulum. Evaluasi bukan untuk memberi pertimbangan dan membuat keputusan. Evaluasi harus memberi pemahaman mengenai hal yang dievaluasi. Yang keenam, Guba dan Lincoln. Guba dan Lincoln memberi makna lain tentang evaluasi. Evaluasi bukan sebagai usaha untuk memahami maupun mengambil keputusan, melainkan usaha menjelaskan objek yang dievaluasi dan memberi pertimbangan mengenai merit dan worth. Merit yakni harga atau keunggulan yang dimiliki evaluan atau yang dievaluasi. Merit atau nilai lebih mengarah kepada keunggulan intrinsik suatu kurikulum tanpa mempersoalkan dengan lingkungan tempatnya yang diterapkan. Worth atau arti lebih mengarah pada makna atau pengaruh evaluasi terhadap lingkungan. Yang ketujuh, Longstreth dan Sian. Longstreth dan Sian memiliki pandangan senada dengan Guba dan Lincoln. Penekanannya yakni pada merit dan worth, yang oleh Longstreth dan Sian disebut merit dan success. Perbedaannya yakni Longstreth dan Sian lebih menekankan definisi evaluasi kurikulum pada pemberian pertimbangan. Keberhasilan kurikulum menurut
Mereka berkaitannya erat dengan guessing, konteks, dan implementasi. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip-prinsip umum menurut Depdiknas 2020. Yang pertama ada valid. Evaluasi pembelajaran harus dapat memberikan informasi yang akurat tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Tepat tidaknya hasil evaluasi ini antara lain dipengaruhi oleh penggunaan teknik dan instrumen evaluasi. Maka seorang evaluator perlu memperhatikan teknik dan instrumen yang akan digunakan agar sesuai dengan kemampuan atau jenis hasil belajar yang akan dievaluasi. Yang kedua ada mendidik. Evaluasi pembelajaran harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian belajar peserta didik. Yang ketiga ada berorientasi pada kompetisi. Evaluasi pembelajaran harus mengacu kepada rumusan kompetisi-kompetisi yang telah dirumuskan di dalam kurikulum dan diarahkan untuk menilai pencapaian kompetisi tersebut. Yang keempat ada adil dan objektif. Evaluasi pembelajaran harus bersifat adil terhadap semua peserta didik dan tidak membeda-bedakan latar belakang peserta didik yang berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. Yang kelima ada terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak, sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam ada berkesinambung. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Yang ketujuh ada menyeluruh. Evaluasi terhadap proses dan hasil belajar peserta didik harus dilaksanakan secara menyeluruh, utuh, tuntas, yang mencakup seluruh aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan menggunakan teknik dan prosedur yang komprehensif dengan berbagai bukti hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan ada bermakna. Evaluasi pembelajaran hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, berguna, dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ada prinsip-prinsip umum menurut Depdiknas tahun 2003 adalah dengan cara mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai kompetisi serta tujuan pembelajaran. Yang isinya yang pertama ada mengukur sampel tingkah laku yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang kedua ada mencakup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus. Yang ketiga, dibuat dengan rehabilitas yang besar-besarannya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Yang keempat, dipakai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Kemudian prinsip menurut Kusnorido tahun 2010. Yang pertama ada kontinuitas, yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Yang kedua, ada komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil semua objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, ada adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat ada kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima ada praktis. Praktis mengandung arti mudah yang digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu, harus diperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Nah,
Yang terakhir, ada prinsip-prinsip khusus evaluasi pembelajaran menurut Depdiknas juga, tapi ini tahun 2020. Yang pertama, evaluasi proses dan hasil belajar harus memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi peserta didik untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan pahami, serta mendemonstrasikan kemampuannya. Setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur evaluasi dan pencatatan secara tepat. Selanjutnya, strategi evaluasi kurikulum pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan strategi atau teknik yang harus dimiliki oleh para pendidik maupun calon pendidik. Hal tersebut sangat dibutuhkan dan sangat menentukan kualifikasi atau layak tidaknya menjadi seorang pendidik. Karena proses pembelajaran itu memerlukan seni, keahlian, dan ilmu guna menyampaikan materi kepada siswa sesuai tujuan, efisien, dan efektif. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi ekspositori. Strategi ini menekankan kepada proses penyampaian secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selanjutnya ada strategi inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah. SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental atau intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. Strategi ini menggunakan beberapa metode yang relevan, di antaranya metode diskusi, metode pemberian tugas, metode eksperimen, dan metode tanya jawab. Selain metode strategi pembelajaran, ada beberapa hal dalam pembelajaran seperti pendekatan. Pendekatan adalah sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Macam-macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi pada aspek intelektual, sedangkan aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapatkan perhatian yang serius dalam pendekatan ini. Dalam pendekatan tradisional, tidak sedikit guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan sistem evaluasi di sekolah karena bertentangan dengan tradisi yang selama ini sudah berkembang. Selanjutnya, pendekatan sistem. Istilah sistem adalah suatu konsep yang abstrak. Definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Keempat adalah proses evaluasi kurikulum. Pertama ada perencanaan evaluasi. Proses perencanaan evaluasi merupakan bagian yang paling terpenting dalam proses evaluasi secara keseluruhan. Kita harus memiliki perencanaan evaluasi yang baik sebelum hal tersebut diimplementasikan. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan bahwa implementasi evaluasi akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan suatu evaluasi yaitu pertama, menentukan tujuan evaluasi dan merumuskan masalah. Yang kedua adalah menentukan jenis data. Ketiga, menentukan sampel evaluasi. Keempat, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Kelima, menentukan alat evaluasi. Keenam, merencanakan personal evaluasi. Ketujuh, merencanakan anggaran. Dan 8 adalah merencanakan jadwal kegiatan. Kedua adalah pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi meliputi pertama, kajian terhadap evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap karakteristik kurikulum seperti latar belakang kemunculannya, landasan filosofis dan teoritis, ide kurikulum, model kurikulum, proses pengembangan kurikulum, dan evaluasi hasil belajar.
Kedua, pengembangan proposal evaluasi. Berdasarkan konteks awal yang diperoleh, evaluator mengembangkan proposal evaluasi serta menentukan tujuan, pendekatan, dan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Ketiga, pertemuan dan diskusi. Dilakukan oleh evaluator dengan menggunakan jasa evaluasi untuk menentukan proposal yang diajukan dan dapat ditindaklanjuti atau direvisi. Keempat, revisi proposal merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dan diskusi antara evaluator dengan pengguna jasa untuk memperbaiki proposal yang diajukan. Kelima, rekrutmen personalia. Tahapan ini dapat dilakukan ketika proposal disusun, namun bisa juga setelah proposal diterima. Rekrutmen personalia harus memperhatikan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses evaluasi kurikulum. Keenam, pengurusan persyaratan administrasi. Setiap kegiatan yang berkenaan dengan evaluasi kurikulum membutuhkan formalitas administrasi. Evaluator harus memperoleh izin dari pengguna kurikulum, pimpinan sekolah, pejabat, dan lainnya, termasuk juga misalnya surat kesediaan menjadi responden. Ketujuh adalah pengorganisasian pelaksanaan. Merupakan suatu kegiatan manajemen yang tingkat kerumitannya ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan evaluasi dan jumlah evaluator yang terlibat. Pengorganisasian ini meliputi pekerjaan manajerial, pengolahan data, formalitas administrasi, dan sebagainya. Pelaksanaannya bisa menggunakan tim profesional sehingga evaluator dapat mencurahkan perhatiannya pada pekerjaan evaluasi. 8 adalah analisis data. Merupakan tindak lanjut setelah proses pengumpulan data evaluasi berhasil dilakukan. Jika menggunakan model kuantitatif, maka digunakan teknik analisis data kuantitatif berupa pengolahan angka. Sementara jika model kualitatif, maka analisis datanya juga kualitatif berupa perumusan kata-kata. 9. Penulisan draft laporan. Penulisan draft laporan harus sesuai dengan formalitas laporan yang telah disepakati sejak awal. Ada dua jenis laporan, yakni laporan lengkap dan laporan eksekutif. Laporan eksekutif merupakan ringkasan dari laporan lengkap, namun masih lebih lengkap dari abstrak. Laporan eksekutif tidak memerlukan tabel-tabel yang rinci. Laporan eksekutif diperuntukkan bagi para eksekutif atau pihak-pihak yang berkepentingan, namun waktu yang dimilikinya terbatas. 10. Ada pembahasan laporan. Dengan penggunaan jasa, pembahasan diperlukan untuk melihat kelengkapan laporan. Jika pengguna jasa membutuhkan tambahan informasi, maka evaluator berkewajiban melengkapi laporan. Dan terakhir adalah penulisan laporan akhir. Hasil pembahasan laporan dengan pengguna jasa, maka apabila dirasa perlu dilakukan revisi, setelah itu evaluator harus segera menyusun laporan akhir. Ketiga adalah monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring pelaksanaan evaluasi adalah kegiatan pemantauan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya atau proses pengevaluasian suatu kurikulum agar meminimalisir kesalahan dan tindak subjektif. Proses monitoring dilakukan oleh staf atau pejabat terkait yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan evaluasi oleh asesor. Proses keempat adalah pengumpulan data. Evaluator harus mampu menentukan tempat dan waktu pengumpulan data yang tepat, pengadministrasian data yang baik, dan bersifat aktif bersahabat. Data juga bisa didapat dari wawancara. Namun, sebagai sumber utama, evaluator mengumpulkan data-data atau laporan tertulis dari masing-masing sekolah yang telah dilaporkan dari instansi Departemen Pendidikan di tingkat daerah. Proses kelima adalah pelaporan hasil evaluasi. Pelaporan hasil evaluasi kurikulum adalah laporan hasil dari evaluasi kurikulum yang dimaksudkan memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dengan berbagai kriteria, relevansi, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas program. Dan proses terakhir dari evaluasi kurikulum adalah pengumpulan hasil evaluasi.
Pengumpulan data evaluasi kurikulum adalah suatu proses di mana mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang akan dijalankan atau yang telah dijalankan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pelaku dalam bidang pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksanaan pendidikan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.